Halo semua, selamat datang di podcast Linomics, tempat kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Saya, Fahlino Suib, dan di episode kali ini kita akan bahas satu istilah yang makin sering kita dengar, yaitu ekonomi hijau. Oke, mungkin kita pernah dengar istilah ekonomi hijau dari berita atau waktu scrolling di media sosial, tapi apa sih sebenarnya ekonomi hijau itu? Baik, sebelum kita ke sana, mari kita lihat bagaimana evolusi dari pertumbuhan ekonomi. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, seringkali terjadi peningkatan polusi seiring dengan peningkatan produksi, konsumsi, dan penggunaan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Peningkatan ini bisa terlihat dari peningkatan emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan limbah. Artinya, di satu sisi kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi karena dapat memberikan manfaat seperti perluasan industri, pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan penghasilan, peningkatan konsumsi, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi memberi beban terhadap lingkungan hidup sehingga dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Disinilah kita perlu menarik benang merah di mana adanya tarik-menarik antara memacu pertumbuhan ekonomi dan melestarikan lingkungan. Ekonom menawarkan solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep ekonomi hijau, di mana ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan. Artinya, ekonomi hijau menekankan bahwa keuntungan dan kesejahteraan dapat dicapai tanpa merusak ekosistem, bahkan dengan berkontribusi pada pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Singkatnya, ekonomi hijau berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, sehingga arah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga peduli lingkungan dan masa depan kita semua. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menciptakan ekonomi hijau? Nah, semangat dari ekonomi hijau itu sendiri adalah kita tetap bisa membangun dan menghasilkan, tapi dengan cara yang tidak merusak alam dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Contoh sederhananya, bayangkan kita beralih dari energi batu bara ke energi surya atau angin. Kita tetap menghasilkan listrik, tapi dengan emisi karbon yang jauh lebih rendah. Untuk Indonesia tentu ini menjadi tantangan tersendiri karena kita dianugerahi oleh sumber daya alam yang berlimpah seperti batu bara. Namun di sisi lain kita juga menghadapi krisis lingkungan. Secara global, kita saat ini menghadapi apa yang kita sebut triple planetary crisis atau krisis planet, yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Secara global, kurang lebih 50-75% dari populasi global beresiko terpampar pada dampak negatif perubahan iklim, di mana suhu bumi terus meningkat dan bencana alam makin sering terjadi. Kalau kita terus memakai model ekonomi yang lama, yang boros energi dan merusak alam, kita sedang mempercepat kehancuran kita sendiri. Di Indonesia misalnya, kerugian ekonomi akibat bencana dari perubahan iklim dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 diperkirakan sebesar 544 triliun rupiah. Dan ini dapat terus meningkat jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan. Untuk itu, perlu pendekatan ekonomi yang menyelaraskan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Memang ada sebagian anggapan yang mengatakan bahwa kebijakan pro lingkungan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya, transisi menuju ekonomi hijau membuka berbagai peluang ekonomi baru. Transisi ke ekonomi hijau memerlukan investasi besar-besaran di sektor-sektor baru seperti energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, teknologi efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Investasi ini tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi jangka pendek,
tapi juga mendorong inovasi teknologi yang dapat meningkatkan daya saing sebuah negara dalam jangka panjang. Selain itu, sektor-sektor ekonomi hijau menciptakan jutaan lapangan kerja baru di seluruh dunia. Pekerjaan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari teknisi panel surya, insinyur turbin angin, spesialis efisiensi energi, pekerja di industri daur ulang, hingga ahli ekowisata. Di Indonesia, penerapan ekonomi hijau diproyeksikan dapat menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2030. Lalu, studi menunjukkan bahwa investasi pada ekonomi hijau memberikan dampak positif pada produk domestik bruto. Sebuah laporan dari Greenpeace Indonesia memproyeksikan bahwa transisi ke ekonomi hijau dapat menciptakan tambahan PDB sebesar 2.900 triliun dalam 10 tahun. Pertumbuhan ini lebih stabil karena tidak bergantung pada sumber daya alam yang fluktuatif dan terbatas. Hal lain yang tidak kalah penting adalah dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil yang harganya tidak stabil, sebuah negara dapat meningkatkan ketahanan energinya. Selain itu, praktek pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya air yang baik dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi risiko krisis pangan dan air yang pada gilirannya akan menstabilkan perekonomian. Hal penting yang lainnya juga adalah dengan adanya ekonomi hijau akan mendorong peningkatan kesehatan masyarakat dengan berkurangnya polusi udara, polusi air, secara langsung menurunkan angka penyakit pernafasan dan penyakit lainnya sehingga mengurangi beban biaya kesehatan. Pelestarian aset alam, yaitu melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi modal penting untuk sektor pariwisata dan jasa lingkungan lainnya. Nah, bagaimana dengan tantangan implementasinya di Indonesia? Meskipun memiliki potensi besar, transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Pertama, ekonomi kita masih bergantung pada sektor ekstraktif, seperti masih banyak bergantung pada batu bara, minyak sawit, dan sumber daya alam lainnya yang eksploitatif. Kedua, kebutuhan investasi awal yang besar, misalnya membangun infrastruktur energi terbarukan dan teknologi hijau memerlukan modal yang tidak sedikit. Yang ketiga, adanya ketidakpastian kebijakan. Dalam hal transisi menuju ekonomi hijau, regulasi yang konsisten dan mendukung sangat diperlukan untuk menarik investasi jangka panjang di sektor hijau. Keempat, perubahan pola konsumsi dan produksi. Di sini diperlukan perubahan perilaku dari produsen dan konsumen untuk beralih ke produk dan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya melalui target mencapai net zero emission pada tahun 2060 dan berbagai inisiatif pembangunan rendah karbon. Dukungan dari semua pihak, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Jadi, secara keseluruhan, ekonomi hijau bukan hanya tentang menyelamatkan planet, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih adil, makmur, dan tangguh bagi semua orang. Ini adalah pergeseran paradigma yang krusial untuk memastikan kesejahteraan manusia dapat terus berlanjut tanpa mengorbankan kapasitas bumi untuk menopang kehidupan. Nah, mungkin kamu berpikir ini cuma teori, tapi tidak. Ekonomi hijau sudah dijalankan di banyak tempat. Contohnya, di Denmark dan Jerman, energi terbarukan seperti angin dan surya mendominasi sumber energi. Di Indonesia, kita sudah mulai mendorong pertanian organik, kendaraan listrik, dan konservasi hutan. Startup lokal juga mulai menciptakan produk ramah lingkungan dari limbah plastik atau sampah organik. Selain itu, ekonomi hijau juga menjawab tuntutan global. Dunia sudah berubah. Negara-negara sekarang bersaing bukan cuma soal kekayaan, tapi soal keberlanjutan. Dan Indonesia punya potensi besar. Energi surya, air, angin, hingga hutan tropis yang luas. Nah, jadi sekarang udah lebih paham kan apa itu ekonomi hijau? Ekonomi hijau bukan sekedar tren, tapi sebuah solusi nyata untuk menghadapi tantangan zaman. Tapi tentu saja transisi ke ekonomi hijau butuh kolaborasi. Pemerintah, swasta, komunitas, dan kita sebagai individu punya peran penting. Mulai dari kebijakan investasi, inovasi, sampai gaya hidup kita sehari-hari. Kita semua bisa mulai dari langkah kecil seperti menghemat pemakaian listrik, mendukung produk lokal dan ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik,
dan semakin rajin naik transportasi umum. Dan perlu diingat, perubahan ini tidak mudah. Tantangannya besar, seperti masih banyak kebijakan yang pro-ekonomi konvensional, bukan ekonomi hijau. Investasi ramah lingkungan masih dianggap mahal. Lalu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi berkelanjutan. Tapi kita juga punya harapan besar. Generasi muda makin sadar akan isu lingkungan. Inovasi teknologi makin murah dan mudah diakses. Nah, itu dia pengantar singkat tentang apa itu ekonomi hijau. Singkatnya, ekonomi hijau adalah win-win solution. Kita menyelamatkan lingkungan, menciptakan peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Di episode berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang instrumen ekonomi hijau seperti carbon pricing, carbon trading, dan bagaimana the best practice di negara lain yang bisa dijadikan contoh oleh Indonesia. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa follow, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hijau, tetap peduli. Saya Fahlino Suib.